mencabut semua CCTV di dalam rumah. Jadi udah selama berapa hari gitu sampai. Yang agak bikin mengejutkan ya dari hasil CCTV, keadaannya terbalik. Klien kami itu ternyata dari rekaman CCTV itu terikat menarik, ya tangannya ditarik, ditarik oleh saudari Hera secara paksa. Framing ini kan dibuat seakan-akan bahwa klien kami itu adalah orang atau majikan yang sangat kejam. Drama panjang dugaan tindak kekerasan yang menyeret nama mantan istri Andre Taulani, Rian Wartiatri Gina atau yang akrab disapa Erin, kini kembali memasuki babak baru yang semakin menyita perhatian publik. Kasus yang melibatkan mantan asisten rumah tangganya Herawati atau Hera itu kembali bergulir setelah Erin menjalani pemeriksaan sebagai terlapor di Polres Metro Jakarta Selatan. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Erin tampak mengikuti proses pemeriksaan yang berlangsung cukup panjang. Dalam kesempatan tersebut, ia disebut mendapat sekitar 22 pertanyaan dari penyidik terkait pengakuan Hera yang mengaku sempat mengalami dugaan tindak kekerasan selama bekerja. Namun usai pemeriksaan berlangsung, Erin justru tidak terlihat memberikan keterangan langsung kepada awak media yang sudah menunggu. Kondisinya disebut kurang memungkinkan untuk berbicara panjang lebar di depan kamera. Karena itu, seluruh penjelasan akhirnya disampaikan oleh pihak kuasa hukumnya. Melalui kuasa hukumnya, pihak Erin kembali menegaskan bantahan atas seluruh tudingan yang dilontarkan Hera. Mereka memastikan bahwa semua tuduhan tersebut tidak benar dan memilih menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada pihak berwajib. Kami datang ke sini memenuhi panggilan. Kebetulan memang keadaan kondisi klien kami memang kurang memungkinkan untuk memberikan statement. Karena kurang sehat juga, karena sudah dari pagi juga. Dari yang sudah dipertanyakan oleh penyidik, yaitu ada sekitar 22 pertanyaan. Dari BAB yang tadi kami sudah dampingi juga ya, ada alat bukti yang kami serahkan juga, yaitu berupa satu recorder rekaman CCTV ya, yang dimana sudah kami pelajari sebelumnya alat bukti tersebut, dan tidak adanya tindakan dugaan kekerasan sebagaimana yang dituduhkan kepada klien kami. Kebenaran ya, bahwa adegan-adegan atau ucapan dari mantan ART itu bahwa ada kalimat mencakar dan ada pisau, itu kan dapat dilihat secara rinci dan jelas dalam CCTV tersebut. Yang kita berikan bukan hanya CCTV tapi recordernya. Jadi benar-benar keaslian dari suatu CCTV itu memang harus berupa recorder ya. Bahkan pertanyaan itu tidak masuk ke dalam pertanyaan tadi, 22 pertanyaan tadi. Kalau yang pasti klien kami tidak melakukan tindakan yang dituduhkan oleh pihak. Jadi kita menjelaskan secara kronologi dari awal mantan ART itu datang ke rumah, lalu dari hari demi hari kinerjanya semuanya. Jadi kita menjelaskan secara lebih terinci. Makanya kenapa klien kami itu agak kelelahan, karena memang sudah agak lama ya proses ini berlangsung. Kalau secara fisik sih kayak mungkin capek kalau tadi kondisi Gue pikir Tak hanya membantah semua tudingan yang diarahkan kepadanya, Erin juga disebut datang dengan membawa sejumlah bukti untuk memperkuat keterangannya di hadapan penyidik. Dalam pemeriksaan kali ini, pihak Erin diketahui turut menyerahkan rekaman CCTV yang berasal dari area kediamannya sendiri. Bahkan jumlah rekaman yang dibawa pun bukan main-main. Ibu 3 anak itu disebut menyerahkan setidaknya rekaman dari 12 titik CCTV berbeda yang terpasang di rumahnya. Langkah tersebut langsung menarik perhatian lantaran dianggap menjadi salah satu upaya serius dari pihak Erin untuk menunjukkan versinya terkait polemik yang kini tengah bergulir.
Melalui bukti-bukti tersebut, pihak Erin ingin menegaskan bahwa bantahan yang selama ini disampaikan bukan hanya sekadar pernyataan tanpa dasar. Mereka merasa rekaman itu dapat memperlihatkan situasi sebenarnya dan diharapkan mampu membuka fakta yang selama ini masih menjadi tanda tanya publik. Kalau yang kita serahkan itu satu induk recorder yang mencakup semua CCTV di dalam rumah. Jadi udah selama berapa hari gitu sampai. Untuk penjelasan CCTV itu kebetulan di rumah itu sangat banyak, ya kurang lebih ada 12 CCTV. Jadi semua terperinci apa yang dilakukan oleh mantan ayah di rumah dengan keadaan-keadaan yang diduga memang rokok di dalam rumah, walaupun itu di daerah-daerah yang sulit ditemukan CCTV-nya, tapi pasti akan terlihat gitu dengan jelas bahwa memang ART itu juga memang merokok. Gitu. Jadi akan terlihat kita tidak membangun narasi, tetapi memang fakta yang membuktikan dari rekaman di laundry. Menariknya, dari sederet rekaman CCTV yang telah diserahkan kepada penyidik, pihak Erin mengaku menemukan adanya kejadian lain yang tak kalah mengejutkan. Bahkan dari temuan itulah, pihak Erin dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk membuat laporan baru. Hal tersebut bermula dari salah satu potongan rekaman CCTV yang disebut memperlihatkan momen tak terduga antara Erin dan mantan asisten rumah tangganya, Herawati atau Hera. Dalam rekaman itu, pihak Erin menduga justru klien mereka yang mengalami perlakuan tidak pantas. Kuasa hukum Erin, Stephanie Agusia, mengungkapkan bahwa terdapat sebuah momen saat Hera diduga menarik paksa tangan kliennya sambil berteriak meminta tolong. Potongan video tersebut kini menjadi perhatian serius pihak Erin karena dianggap bisa menghadirkan sudut pandang berbeda dari kasus yang selama ini ramai dibicarakan publik. Karena itulah, pihak Erin berencana mempelajari lebih lanjut isi rekaman tersebut sebelum mengambil langkah hukum berikutnya. Yang agak bikin mengejutkan ya dari hasil CCTV. Keadaannya berbalik, klien kami ternyata dari rekaman CCTV itu terikat menarik, ya tangannya ditarik, ditarik oleh saudari Hera secara paksa keluar untuk menemui polisi. Dan klien kami menolak saat itu akan menjadi kami ya laporan ini bahwa justru klien kami lah yang di sini secara paksa ditarik Lakukan proses lebih lanjut juga mengenai hal itu karena ada patut diduga mantan ART ini teriak minta tolong tapi sambil menarik tangan dari Ibu Erin. Kami tidak melakukan ya. Jadi analoginya jika memang ada si korban ini kan pasti akan pemeriksaan US atau BD, sakit, hal seperti itu. Dan secara spontan pasti dilakukan. Sekarang teman-teman media bisa lihat apakah mantan ART itu keadaannya baik-baik saja atau masih sangat walafiat atau keadaannya itu luka parah. Kan kita semua masih bisa menilai ya kebenarannya itu. Jangan sampai mengandung ada suatu asumsi yang sebenarnya itu akan menjerat balik sendiri untuk mantan ART itu. Framing ini kan dibuat seakan-akan bahwa klien kami itu adalah orang atau majikan yang sangat. Nah, dari bukti DPD itu semua terlihat jelas bahwa kinerja dari saudari Hera itu juga yang kurang baik, kurang benar. Tapi apa visi dan misinya dia ini harus menaikkan diri dia. Sedangkan hal-hal yang seperti itu kan harusnya bisa secara kekeluargaan. Seperti yang sudah diketahui publik, belakangan ini Herawati atau Hera memang terlihat semakin aktif memperjuangkan laporannya. Ia bahkan beberapa kali mendatangi berbagai pihak untuk mencari perhatian terhadap kasus yang tengah dihadapinya. Salah satu langkah yang cukup menyita perhatian adalah ketika perkara tersebut turut dibawa ke hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui agenda rapat dengar pendapat di Komisi 3. Langkah Hera itu pun sontak membuat polemik kasus ini semakin melebar dan terus menjadi sorotan publik. Di tengah ramainya perhatian masyarakat, pihak Rian Wartia Trigina atau Erin tampaknya merasa apa yang disampaikan Hera sudah terlalu jauh dan dinilai tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.
Perasaan kecewa hingga emosi disebut mulai memuncak, terlebih karena Erin merasa dirinya terus disudutkan lewat berbagai pernyataan yang beredar di publik. Ia pun menilai tudingan yang dilontarkan Hera sangat berbeda dengan kenyataan versi dirinya. Hingga akhirnya, di tengah panasnya konflik yang terus bergulir, Erin mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Jika sebelumnya masih ada harapan perkara ini bisa berakhir damai, kali ini Erin justru dengan tegas menutup peluang tersebut. Mohon maaf, saya bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini. Teman-teman saya semua jadi menilai saya, wah Erin kok begitu ya. Maksudnya ini framingnya udah sangat jelek menurut saya, sangat memojokkan dan nama baik saya dong ini harus dipertarungkan se-Indonesia menghujat saya dengan tuduhan yang dia bilang katanya saya mencakar, apalagi pisau. Itu sangat keterlaluan, maksudnya udah sangat luar biasa fitnahnya. Kalau pihak sananya ada etikat baik untuk berdamai, ya saya membuka ruang hati saya buat menerimanya gitu. Ya kan selebihnya itu ada dari lawyer saya gitu kan, kalau seperti itu. Saya kurang ngerti kalau kayak gitu, tapi kalau pihak sana minta damai ya saya terima dengan lapang dada lah. Untuk saat ini klien kami masih belum ada ke arah sana ya. Saya pokoknya sampai hukum karena saya mau Jadi biarkan proses hukum itu bekerja sesuai fakta ya, bukan biar, sesuai asumsi. Biar ada efek jera juga terhadap orang-orang yang suka fitnah. Nggak bisa dong saya difitnah kayak gini kan. Maksudnya kalau saya minta maaf, berarti saya mengakui dong kalau saya tuh melakukan hal ini. Enggak dong. Saya harus mempertarungkan nama, maksudnya keadilan, mempertarungkan nama saya. Rasa kecewa dan tidak terima yang dirasakan Erin tampaknya membuat konflik ini semakin panjang dan sulit mereda. Pasalnya, hingga saat ini, Erin masih merasa dirinya tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan. Bahkan, ia disebut tengah menyiapkan berbagai langkah balasan yang dianggap cukup serius sebagai upaya untuk membersihkan nama sekaligus mencari keadilan versi dirinya. Di tengah panasnya polemik yang terus berkembang, Erin juga merasa namanya sudah terlanjur tercemar akibat berbagai pengakuan yang disampaikan Herawati atau Hera ke publik. Karena itulah, pihak Erin kini memilih untuk tidak tinggal diam dan berusaha memberikan perlawanan lewat jalur hukum maupun bukti-bukti yang mereka miliki. Namun, di saat Erin berusaha melakukan counter atas tudingan tersebut, dukungan justru perlahan mulai berdatangan kepada pihak Hera. Belum lama ini, Herawati bersama tim kuasa hukumnya diketahui menghadiri agenda rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertemuan itu digelar pada Senin 18 Mei 2026 dan turut dihadiri oleh pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Lega sih, alhamdulillah kan mulai ada titik-titik keadilan di sini gitu kan, dibantu dari anggota DPR, alhamdulillah lah. Ya kami cukup mengapresiasi ya Komisi 3 telah memberikan ruang kepada kami untuk pada intinya adalah mengawal perkara ini sampai dengan pemeriksaan di kepolisian nanti dan juga kami juga terima kasih kepada Ibu Rike yang memberikan kesempatan juga bisa mempertemukan kami dengan teman-teman Komisi 3 untuk balik lagi untuk mengawal perkara ini. Saya gak bisa banyak ngomong lagi, nanti di ini lagi aku terima kasih sama Ibu Rike Diah Pitaloka. Udah, pokoknya saya terima kasih sama Ibu Rike Diah Pitaloka. Semoga dia di sana sehat-sehat, nanti dia hajinya semua lancar dia naik hajinya. Udah, saya terima kasih sama Ibu Rike Diah Pitaloka. Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini kan undang-undang dibuat untuk masyarakat. Apakah Mbak Erin bukan masyarakat? Itu aja dulu pertanyaan saya. Setiap masyarakat mempunyai hak hukum yang sama. Setiap masyarakat mempunyai hak melakukan upaya hukum. Tentunya dengan diikutsertakan alat-alat bukti. Dan gitu apa ya. kewenangannya mereka untuk tidak melanjutkan ini? Karena saya punya bukti yang sangat valid. Saksi-saksi saya di rumah mengetahui CCTV. Ya, yang pasti kami juga minta ya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, ya tolonglah kami memohon undang kami juga, ya undang kami juga sehingga perwakilan rakyat ini harus berada di tengah.
gitu loh. Ingat, yang sedang berkonflik dengan hukum ini adalah rakyat dengan rakyat. Ibu Hera rakyat, Ibu Erin juga rakyat. Bukan sepihak. Jadi wakil rakyat itu seyogyanya berdiri di tengah, mendengarkan ke semuanya, melihat alat bukti ke semuanya, kedua belah pihak. Lalu mempersilahkan keduanya melakukan upaya hukum. Nah, itulah upaya hukum itulah yang dikawal. Ya, lalu melakukan proses-proses hukum sehingga nanti akan terlihat siapa yang benar, siapa yang salah. Ini kan belum ada putusan pengadilan, belum ada proses hukum yang berjalan. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.